Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat 2. Yang mana pada persamaan kuadrat 2 nanti yang kita bahas adalah ada 3 poin atau pokok bahasan. Yang pertama adalah menentukan sifat-sifat persamaan kuadrat dilihat dari D, atau dalam hal ini adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 AC. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sedangkan yang ketiga adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini. Pada persamaan kuadrat yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sudah diketahui. Berarti kita nanti punya 3 tujuan pembelajaran. Jadi yang A anak-anak kuasai, nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, menentukan sifat-sifat persamaan kuadrat ya. Oke. Pada pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas akar-akar persamaan kuadrat, bagaimana cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara 3 cara ya. Yang pertama dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus. Nah, kalau kita pakai dengan rumus, maka akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kita cari dengan X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kan seperti itu toh. Oke. Dengan B kuadrat min 4AC itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa kok lebih dari sama dengan 0? Karena dalam akar itu syaratnya harus positif. Kalau negatif namanya akar imajiner atau tidak nyata ya. Jadi harus positif. Nah, nanti B kuadrat min 4AC itu disebut dengan diskriminan atau ditulis disingkat dengan D. Jadi nanti untuk B kuadrat 4AC langsung kita singkat dengan D, namanya diskriminan ya. Oke, saya lanjutkan. Sehingga ya, kalau B kuadrat min 4AC saya ganti dengan D, maka X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Jadi bisa kita singkat seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita menggunakan sifat-sifat persamaan kuadrat dilihat dari diskriminan atau D-nya. Itu ada yang pertama, jika D itu lebih dari 0 atau diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya adalah real atau nyata ya. Jadi mempunyai akar-akar yang real. Kalau D jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah kembar, itu mempunyai 2 akar kembar, atau bisa dikatakan akarnya hanya 1 ya. Kalau D lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, jadi kalau D sama dengan itu hanya mulai 1 akar atau akarnya kembar. Kalau D lebih dari 0 mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, bagaimana kalau D kurang dari 0? Tidak mempunyai akar real atau akar-akarnya adalah imajiner. Oke, lanjut ya. Sekarang coba ditentukan jenis akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2 X min 15 sama dengan 0 itu apa ya. Coba kita lihat. Berarti yang pertama kita lihat D-nya. Kalau kita lihat D itu sama dengan B kuadrat, B-nya min 2, A-nya 1. Kalau disitu ya, C-nya adalah min 15. Masukkan ke D. Itu min 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 15. Sehingga min 2 kuadrat adalah 4. Ya, 4 kali 1 kali min 15 adalah min 60, karena di situ ada min, jadi menjadi plus 60. Ternyata 4 ditambah 60 itu 64, lebih dari 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat min 2 X min 15 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kenapa? Karena D-nya lebih dari 0. Bisa anak-anak pahami? Oke.
Lanjutkan 62. Sekarang misalnya saya punya gini, akar dari x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0, maka jenis akarnya apa? Coba kita lihat D-nya dulu. D-nya itu ya kalau kita lihat di situ itu A-nya 1, B-nya min 4, C-nya adalah 4. Ingat-ingat ya, A, B, C itu koefisien dari persamaan kuadrat itu. Jadi A itu hanya 1 kalau sudah ditulis. Koefisien X kuadratnya kan tidak ada itu, ditulis A1 ya. A1, B-nya min 4, C-nya adalah 4. Oke. Kita masukkan ke D sehingga hasilnya adalah min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4. Nah, min 4 kuadrat 16, negatif 4 kali 1 kali 4 adalah juga 16. Sehingga 16 kurang 16 hasilnya sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar real kembar. Atau hanya mempunyai satu akar real saja. Oke, lanjut. Sekarang kalau saya punya ini, persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Maka bagaimana jenis akarnya? Kita lihat ya. D-nya dulu. D-nya berarti di situ A-nya 1, B-nya min 3, C-nya adalah 4. Oke. Berarti D-nya adalah min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4. Min 3 kuadrat 9, 4 kali 4 16 ya. Berarti 9 dikurangi 16 hasilnya min 7. Negatif 7. Negatif 7 artinya kurang dari 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0 itu tidak mempunyai akar real. Atau dengan kata lain akarnya adalah imajinir. Oke, bisa ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi telah kita sebutkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu adalah yang pertama X1-nya min B plus akar D per 2A dan X2-nya min B min akar D per 2A. Jadi mempunyai dua akar yaitu X1 dan X2. Sekarang perhatikan. Sekarang kalau X1 saya tambah dengan X2, nah, sehingga kita dapatkan ini. Kalau X1 saya tambah X2, berarti kan min B plus akar D per 2A ditambah min B min akar D per 2A. Hasilnya adalah akar D ditambah negatif akar D kan habis, ya toh? Sehingga tinggal min B tambah min B hasilnya min 2B per 2A. Atau sama dengan negatif B per A. Jadi kalau ada X1 ditambah X2 itu sama dengan simpulannya negatif B per A. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kalau saya kalikan X1 kali X2. X1 kali X2 berarti min B plus akar D per 2A kali min B min akar D per 2A. Jadi kalau dulu pada kelas 8 ya, perkalian suku 2 namanya. Kalau ada A plus B kali A min B hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Kan gitu toh? Sehingga kalau min B plus akar D min B min akar D hasilnya apa? Min akar B kuadrat dikurangi akar D dalam kurung kuadrat. Oke, min B kuadrat itu kalau dikuadratkan menjadi B kuadrat. Sedangkan akar D kuadrat sama dengan, maaf, itu akar D kuadrat itu sama dengan D saja ya. Di kuadratnya tidak ada, nanti dibetulkan ya. Jadi akar D kuadrat itu hasilnya sama dengan D. 2A kali 2 berarti 4A kuadrat. Oke. Nah, D sendiri sama dengan apa? B kuadrat min 4A AC. Sehingga tinggal B kuadrat dikurangi B kuadrat min 4AC. B kuadrat kurangi B kuadrat habis. Min jadi plus 4AC. 4AC dibagi 4A. 4 dibagi 4 habis. A dibagi A. Tinggal yang bawah tinggal A saja ya. Sehingga tinggal C per A. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau hasil kali akar-akar itu hasilnya sama dengan C per A ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita contoh ya, contoh yang pertama. Jika diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 ditambah X2. Tadi sudah kita tentukan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Seper X1 tambah seper X2, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Coba kita lihat ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, X1 ditambah X2. Oke. Nah, ini nanti ya soalnya ini. Kita jawab mulai dari yang pertama.
ternyata X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min B per A. Berarti hasilnya adalah min B-nya adalah min 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2 hasilnya min 2, berarti min 2. Podo karo 2. Oke. Kalau X1 kali X2 sama dengan apa? C per A. C-nya sama dengan 6 tadi. A-nya 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Pinter ya. Lanjut. Yang C. Sehingga kalau ada 1/(X1 tambah 1/(X2), kita samakan penyebutnya ya dulu. X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 hasilnya X2. X1 kali X2 dibagi X2 hasilnya X1. Sehingga hasilnya sama dengan X2 tambah X1 per X1 kali X2. Lah, padahal X2 tambah X1 sama enggak dengan X1 tambah X2? Sama, ya toh? Sehingga hasilnya adalah X1 tambah X2-nya adalah 2. X1 kali X2-nya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Bisa, anak-anak? Oke, lanjut ya. Nah, yang D, coba. Diingat-ingat ya, ini kelas 8 dulu. Kalau ada X1 ditambah X2 kuadrat, berarti itu podoro kuadrat suku 2 namanya. Berarti diperoleh dari X1 tambah X2 kali X1 tambah X2, hasilnya adalah apa? X1 kuadrat plus, nah, kalau dulu ya, 2X1 X2 plus X2 kuadrat, kan seperti itu. Sehingga kalau saya balik, kalau X2 X1 X2 itu saya pindah ruas ke kiri, maka akan kita dapatkan seperti ini, bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 plus X2 dalam kurung kuadrat dikurangi 2X1 X2. Oke. Nah, padahal X1 tambah X2 itu hasilnya sama dengan 2. Sehingga 2 kuadrat dikurangi 2 X1 tambah X2 hasilnya sama dengan X1 kali X2 hasilnya sama dengan 3. Sehingga menjadi 2 kuadrat dikurangi 2 kali 3. 2 kuadrat 4, 2 kali 3 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah min 2. Oke, betul ya. Kita tahu ya, nanti dicoba di modul pembelajaran atau di LKS-nya itu yang sudah dibagi kemarin ya. Nanti di situ soal-soalnya dicoba lagi atau dipahami lagi lewat situ, bisa lewat buku paketnya juga ada ya. Jadi tolong dibaca buku paket dan buku LKS-nya itu dibaca lagi. Oke, diperhatikan, dipelajari, nanti nggak bisa ditanyakan Pak Pri. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita menyusun pokok berikutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Oke. Dalam menyusun persamaan kuadrat, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 itu bisa kita cari, kita tentukan persamaan kuadratnya adalah X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Ini pada penyelesaian kemarin kan seperti itu. Nah, ini kalau saya kalikan X kali X hasilnya X kuadrat, ya toh? Oke, saya lanjutkan. X kali min X2 hasilnya adalah min X2X. Nah, X1 kali X hasilnya adalah X1X, ya toh, min X1X ditambah X1 kali X2 hasilnya min X1 kali min X2 hasilnya adalah plus X1X2. Ini perkalian suku 2 pada kelas 8 ya. Jadi nanti dibuka lagi buku kelas 8-nya biar paham. Sehingga kalau saya teruskan menjadi X kuadrat, lah X2X, X1X itu bisa kita sederhanakan ya, menjadi minnya dikeluarkan menjadi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan, kalau kita disuruh menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2, maka kita bisa menyusun persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah akar-akar kali X ditambah dengan hasil kali akar sama dengan 0. Bisa dipahami? Ya, untuk lebih jelasnya ini dilihat contohnya ya. Oke. Contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. Berarti langkah pertama yang kamu cari apa? Berarti ya yang pertama adalah jumlah akar-akarnya adalah 2 dikurangi 3 mungkin. Min 1. Kemudian hasil kali akar-akarnya 2 kali min 3 adalah min 6 ya. Jadi X kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya yaitu 2 ditambah min 3 X ditambah 2 kali hasil kali akar-akarnya adalah 2 kali min 3 sama dengan 0. Oke, X kuadrat
min 1x ditambah min 6 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan menjadi x kuadrat min jadi plus x plus kali min hasilnya adalah min 6 sama dengan 0. Bisa dipahami ya, sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, contoh 2, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Ya, ini yang harus hati-hati. Berarti 2 kali dari akar-akar x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Oke. Langkah pertama, kalau menyelesaikan soal seperti itu, ada langkah pertama itu adalah memisahkan dulu. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0 itu adalah kita misalkan dengan x1 dan x2. Dan akar-akar persamaan kuadrat yang mau kita cari itu adalah P dan Q. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa P itu sama dengan 2 kali x1 dan Q sama dengan 2 kali x2. Oke. Nah, pada x1 ditambah x2 itu tadi kan sama dengan min B per A. Ya toh? B-nya adalah 2, berarti min 2 per 1. Min 2 dibagi 1 berapa? Min 2. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. C-nya min 15. A-nya 1. Min 15 per 1 hasilnya min 15. Oke, sehingga kita sudah dapatkan X1 ditambah X2 dan X1 kali X2. Sekarang saya lanjut. Nah, karena yang kita cari adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q. Berarti langkah-langkahnya adalah kita harus mencari berapa P ditambah Q dan P kali Q, kan gitu ya. Itu gambarannya. Sekarang kita cari P tambah Q dulu ya. Ini P ditambah Q berarti kan sama dengan 2x1 ditambah 2x2. 2-nya saya keluarkan, x1 tambah x2. Padahal x1 tambah x2 adalah min 2. Sehingga 2 kali min 2 hasilnya min 4. Itu P plus Q-nya. P kali Q-nya 2x1 kali 2x2. 2 kali 2 berapa? 4. 4x1 x2. Padahal x1 kali x2 tadi sudah dicari, hasilnya min 15. 4 kali min 15 hasilnya min 60. Jadi persamaan kuadrat yang baru nanti, persamaan kuadrat tadi kan sama dengan x kuadrat dikurangi jumlah akar-akar kali x ditambah hasil kali akar-akar sama dengan 0, kan gitu toh ya. Oke. Jadi persamaan kuadrat yang kita cari adalah x kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya adalah min 4x ditambah hasil kali akar-akarnya adalah min 60. Kalau kita sederhanakan, min negatif kali negatif hasilnya kan positif, sehingga hasilnya adalah x kuadrat plus 4x min 60 sama dengan 0. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, saya yakin bisa mudah kok ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari buku paket halaman 75 sampai 80 dan buku modul pengayaan yang telah kalian terima dari Kopsis itu ya. Itu halaman 19 sampai 24, dipahami, dipelajari. Di situ ada contoh-contohnya, juga banyak soal-soalnya untuk dicoba.